Kemiskinan hidupmu itu sudah didesain. Gak percaya? Sini, saya buktikan secara detail. Tapi sebelumnya silahkan follow, like, dan favoritkan agar gampang diputar ulang. Oke baik, saya mulai. Rata-rata kita tamat kuliah di umur 22 tahun dan pensiun di umur 60 tahun. Berarti kita bekerja hanyalah 38 tahun. Sangat singkat sekali. Hanya 38 tahun waktu kita untuk mencari uang. Kalau kita teliti lagi, 38 tahun itu ada sekitar 14.000 hari. Setelah dipotong hari raya, ulang tahun, menikah, pulang kampung, menjaga anak, dan sakit, maka yang tersisa hanyalah sekitar 10.000 hari efektif untuk bekerja dan menghasilkan uang. Kita berbicara, kebanyakan masyarakat Indonesia ini masih gajinya di bawah UMR. Kita anggap saja gajinya itu per harinya 100.000. Maka bila dikali 10.000 hari, seumur hidup hanya bisa mengumpulkan 1 miliar. Tanpa makan, tanpa minum, dan kebutuhan lainnya. Dan kaum menengah yang gajinya sedikit lebih tinggi, katakanlah 200.000 seharinya, maka seumur hidupnya bisa menghasilkan 2 miliar. Itu pun kalau dia tidak menggunakan untuk kebutuhan makan dan lainnya. Jadi sebenarnya memang sudah didesain, gaji itu nggak akan pernah cukup untuk dipakai. Mengapa demikian? Karena dunia ini nggak butuh banyak orang kaya. Kalau setiap orang rekeningnya ada 100 miliar, maka siapa yang mau bekerja menjadi kuli, kerja kasar, delivery makanan, mau jadi kasir, pelayan resto, SPG, dan lainnya. Karena itulah, untuk menjaga siklus dunia ini tetap berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, dibutuhkan 80% orang yang miskin dan harus miskin. Karena itulah setiap kita memang didesain untuk kerja dan mendapatkan uang yang kecil sekali. Sehingga tidak ada alasan buat kita untuk malas bekerja. Karena kalau kita tidak bekerja, tidak akan dapat uang dan nggak bisa makan. Makanya ada istilah, nggak kerja, nggak makan. Siapa yang mendesain semua ini? Sejak zaman dulu, mereka sudah mengetahui bagaimana caranya agar rakyat tetap patuh. Kemiskinan dapat membuat orang-orang menjadi lugu, polos, dan jujur. Kalaupun mereka sekolah, maka diajari kurikulum pelajaran yang tidak berguna. Sehingga kreativitas otak mereka sudah rusak. Makanya mereka kehilangan ide dan kemampuan berpikir. Serta kemampuan menganalisa mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya gampang dimanfaatkan oleh para penguasa. Tanpa disadari, setiap hari kita bekerja keras. Dari pagi-pagi buta sudah berangkat ke tempat kerja. Sampai malam baru bisa pulang. Dan sudah lelah sekali. Lalu tidur dan tidak ada waktu untuk berpikir atau menikmati hidupnya lagi. Begitulah seterusnya sampai pensiun. Lalu bagaimana caranya kita bisa keluar dari cengkraman kemiskinan dan kebodohan ini? Apakah kita hanya akan terus mempertahankan status kita sebagai negara yang tingkat IQ-nya sangat rendah dan minat bacanya cuma 0,001% dan peringkat korupsi kita berada di 1/3 negara terkorup di dunia? Jawabannya adalah, ayo semangat belajar. Gunakan kecanggihan teknologi, medsos, dan internet sekarang ini untuk banyak mempelajari pengetahuan, skill, dan wisdom. Maka kelak suatu hari nanti Indonesia akan bisa menjadi negara yang maju dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sukses selalu buat Anda. Terima kasih.